yang datang di subuh kali ini berlari untuk mengejar rahmat Allah. Di Al-Quran ditanya, fa'aina tadhhabun, mau kemana anda itu berorientasi kehidupan, mau pergi kemana, mau lari kemana menjalani hidup. Maka di ayat lain dijawab, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ada orang-orang yang mengatakan pada dirinya dengan penuh percaya diri, menggunakan huruf taukid, kemudian dilekatkan kepada komitmen diri. Inna ketemu ya mutakallim jadi inni, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Tidak. Huruf yang digunakan untuk menguatkan sebuah informasi sekaligus membangun komitmen yang kuat dalam diri supaya ditancapkan tidak goyah. Sungguh aku komitmen ya Allah, aku niatkan betul-betul, zahibun ila rabbi, petualangan hidupku aku akan arahkan, aku lari untuk mengejar semua rahmat dan petunjuk-petunjuk Tuhanku. Sayahdin, dan dengan itu aku akan mendapatkan berbagai macam petunjuk yang mengantarkan kita pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, itu mahal ya. Jadi ada yang lari ke akhirat, ada yang lari ke dunia, ada yang lari dari beban kehidupan dan kenyataan. Mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh kali ini kita akan bagi pada 3 sesi. Sesi yang pertama insyaallah tak kehidupan berbangsa bernegara, dan itu bagian dari tuntunan syariat Islam yang sekarang jarang sekali diaplikasikan dalam kehidupan. Silih wangi, silih asah, silih asih, silih asuh, sehingga silih mewangi. Jadi bisa mewangi itu Pak, rayahan bahasa Al-Qur'annya. Wal habbu dzul asfi war rayahan. Ada benih yang tumbuh melahirkan satu bagian tunas yang kelak akan berbunga, dan bunga itu akan semerbak mewangi yang tidak putus harumnya. Nah, jadi kalau kita tarik ke bahasa ini, ayat tadi di Ar-Rahman ditarik ke dalam nuansa siliwangi. Jadi bagaimana caranya kemudian bisa di seluruh lapis kodam ini bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, maung manusia unggul, yang dengan itu dari bibit tumbuh dari level prajurit sampai ke level pimpinan menjadi pucuk buah semerbak bagi NKRI yang kelak baunya, harumnya akan terus mewangi tanpa putus. Nah, itu diantara refleksinya kalau mau dikaitkan dengan nilai-nilai dalam konteks value keislaman. Karena nanti sejak era Prabu Siliwangi sampai nanti era perjuangan di masa Islam, kujang itu pun yang menjadi lambang perjuangan di sini itu ada 2 jenis nanti. Jenis pertama yang titik 3, jenis kedua yang titik 5. Ini bukan tafsir cocok logi ini, karena ini nyata, nanti bisa dibuka dalam sejarah. Nah, yang titik 5 itu desainnya seperti huruf sin ya. Sin nanti ada 3 titiknya di atas 3, yang 2 menyertai 5-nya itu rukun Islam, sinnya itu syahadat, syak besar. Jadi setiap pejuang yang akan berjuang di Siliwangi itu diharapkan harum mewangi sampai wafat pun syahid di hadapan Allah. Jadi wanginya bukan cuma di dunia, sampai dibawa pulang. Nah, karena itu prajurit-prajurit yang muslim yang berjuang dengan itu ya, mesti punya nilai plus, meniatkan seluruh dedikasi dan tugasnya bukan hanya sebagai bagian dari abdi negara, tapi juga sabta marga yang ketiga itu sebagai kesatria yang meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan takwa itu ia membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Nah, itu kalau bisa dilakukan dengan semua simbolisasi tadi, itu mewangi sampai kembali ke akhirat. Karena itulah nanti kalau Bapak ngaji di setiap Jumat malamnya kan yasinan untuk menguatkan mentalitas, spiritual, kekuatan fisikal, intelektual. Nanti paginya itu ada surat Al-Kahf. Di surat Al-Kahf kalau masuk ke ayat 31 itu
nanti ada orang yang masuk ke dalam surga bajunya hijau-hijau, dan itu indah kalimat Qur'annya. Jannatu adni yadkhulunaha, ada orang-orang nanti yang masuk ke dalam surga dari tamannya yang sangat indah. Dan yang paling menarik, mereka nanti disebutkan di ayat itu wa yalbasuna thiyaban khudra, mengenakan pakaian hijau-hijau, bangga dengan pakaiannya, lalu diberikan oleh Allah perhiasan-perhiasan indah yang memang sebelumnya tidak pernah mereka raih. Karena sudah lelah berjuang, kadang-kadang kurang kesejahteraan, kadang-kadang mereka berjuang dengan sekuat tenaganya, optimalisasi, nanti bahasa Qur'annya sekarang sudah tidak ada capek lagi, tidak ada lelah lagi, gak banyak pikiran lagi, silahkan nikmati semua keindahan dan kesejahteraan dari semua hasil perjuangan yang telah engkau keluarkan saat di dunia. Ayatnya mahal, Pak. Makanya saya sering katakan, di antara baju yang dikenakan hijau itu bukan hanya mewakili topografi Indonesia yang sangat menghijau dan gabungan dengan TNI Polri yang nyatu. Kalau Polri coklat lambang dari tanah, TNI-nya hijau, jadi di setiap tapak tanah manapun akan selalu tumbuh yang hijau dan tidak akan pernah kokoh yang coklat kecuali ada yang hijau. Begitu sebaliknya, tapi saat pulang ke akhirat kelak, penghormatan terdalamnya adalah kenakan pakaian kehormatanmu dan silahkan nikmati semua keindahan yang telah disiapkan oleh Allah secara sempurna. Bahkan nanti kalau masuk di surah ke-13 ayat 23 sampai 24, itu nanti bisa menggandeng keluarganya yang kadang lelah menunggu, bapak ibunya yang berkorban, yang sabar berdoa. Itu saat masuk, Pak, kalau benar tugasnya itu dipakai dengan baik, itu tidak minta sendirian, disuruh digandeng bapak ibunya itu. Jannatu adni yadkhulunaha, nanti ada serombongan yang masuk lewat surga Aden, taman surga yang indah, sama persis kalimatnya dengan Al-Kahf tadi. Wa man salaha min abaihim, lalu mereka diminta menggandeng bapak ibunya yang baik-baik itu. Kan tidak mudah melepas anak untuk berjuang itu. Makanya tadi kita doakan dalam salah satu kunut itu supaya orang tuanya juga tegar, kuat. Nanti kalau anaknya misalnya berpulang dan syahid, kembali kepada Allah, syahidul akhirah. Jadi ada syahid dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia dunal akhirah. Syahid dunia wal akhirah itu syahid di medan juang dengan niat ibadahnya, maka ia dikuburkan dengan apa yang melekat pada dirinya. Syahid akhirah masih sama, dimandikan, dikafani, disolatkan seperti orang biasa, tapi nilainya itu sama dengan yang syahid, sama pahalanya, kekuatannya, kebaikannya. Yang ketiga, ada yang kelihatan seperti syahid di dunia, disebut orang hebat di dunia, tapi tidak punya nilai di akhiratnya, disaksikan saat di dunia, di akhirat dia biasa-biasa saja. Nah, orang yang benar dan dia niatkan, itu apresiasinya di akhirat kelak. Kata Allah, jangan langsung masuk, gandeng dulu bapakmu, gandeng dulu ibumu, wa azwajihim, gandeng dulu istrimu yang begitu tabah mendoakan, sabar mendidik di rumah sampai melepas keberangkatan suaminya berangkat berjuang, wa dzurriyyatihim, anak-anak bahkan cucumu. Loh, kalaupun melewati batas itu sampai purna, itu dihargai, Pak, oleh Quran. Begitu Allah memberikan penghargaan tinggi. Kalau cucu kan berarti levelnya naik ke atas, ya kan? Jadi kakek kalau satu, kalau cucu dua, kakek-kakek, ya kan? Naik ke atas, itu diminta keluarga besarnya digandeng. Jadi jangan dikira pakaian itu pakaian biasa, itu pakaian terhormat. Kemudian setelah itu apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat diperintahkan, saking tingginya profesi dan pengabdian ini, semua malaikat di setiap penjaga pintu surga diperintahkan berbaris di setiap pintu surga untuk menyambut rombongan ini, dan dikatakan kepada mereka oleh malaikat, tolong catat kalimat ini nih para prajurit semua, salamun alaikum bima sabaratum, selamat, Anda mendapatkan penghargaan yang tidak biasa di sini dan bisa masuk ke sini karena kesabaran Anda saat berjuang di dunia.
Malaikat pun sudah tahu. Memang bekal terbaiknya sabar itu, Pak. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah, yang tidak pernah ada lagi lelah, capek, penat, banyak pikiran dalam perjuangan yang telah dilakukan saat di dunia. Nah, itu gabungan beberapa tafsir yang oleh para ulama kita dulu disiapkan untuk mendampingi secara spiritual. Jadi mesti 3 tuh. Fisikal, kuat fisiknya, kan latihan secara fisik sipil yang disempurnakan, latihannya banyak supaya fisiknya lebih kuat, ya kan. Ototnya bukan otot biasa, kulitnya bukan kulit biasa, tulangnya bukan tulang biasa, baik ya. Setelah itu intelektual, supaya bisa merumuskan berbagai hal, strategi yang baik, ya, yang dengan itu kemudian banyak kemenangan dan kebaikan bisa didapatkan. Tapi 2 ini bisa unggul kalau spiritualnya kuat. Ya, kalau mentalnya lemah, walaupun pintar fisiknya kuat, mentalnya lemah, ketemu musuh banyak, balik lagi. Nah, ini pendampingan ini ulama kita hebatnya telah menyiapkan dari dulu, sehingga tidak ada satupun prajurit berjuang kecuali ulama akan mendampingi sekalipun dengan doanya. 3 bagian ini. Itulah sebabnya ada desain-desain kebaikan yang mudah-mudahan insya Allah menginspirasi dari pertemuan subuh kita kali ini, bisa menguatkan kemandirian negara kita. Karena 3 unsur negara bisa dikatakan kuat itu ada di surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita was saif. Unsur pertama, falyabudu rabb hadzal bait. 2, alladzi at'amahum min ju'. 3, wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, apa kebiasaan mereka? Mereka ingin hidup sejahtera, ingin nyaman, ingin bagus, ingin tempat komunitas di mana mereka tinggal, bangsa mereka, negara mereka nyaman dan hebat. Maka kata Allah, bukan sekedar mesti bolak-balik merantau musim panas dan musim dingin. Ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syria, ke Syams, ya, sampai ke Palestina dan sebagainya, merantau untuk balik lagi cari penghidupan. Kata Allah, kalau ingin bangsamu kokoh, negaramu kokoh, rakyatmu sejahtera, 3 syaratnya. Falyabudu rabb hadzal bait. 1, koneksikan dan kuatkan spiritualmu dengan Allah, sang penguasa semua alam sampai tempat mulia ini. Syarat utama. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Yang menciptakan alam siapa? Allah. Yang punya kita siapa? Allah. Yang punya rizki siapa? Allah. Ketika Allah berkehendak, semua dibuka. Itu yang dimaksud Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Kalau satu penduduk itu mereka mampu meningkatkan imannya dan takwanya kepada Allah, naik, punya hubungan kuat dengan Allah. Anda punya hubungan kuat dengan pimpinan, akses dibuka. Kita punya hubungan kuat dengan Allah, apa yang tidak dibuka oleh Allah? Kata Allah, langit dan bumi dibuka semua keberkahannya. Kalau sudah dibuka, maka kuatkan 2 aspek ini yang utama. 1, alladzi at'amahu min ju'. Jangan sampai ada rakyat yang lapar, masyarakat yang lapar. Stabilitas ekonomi, pangan dikuatkan, kesejahteraan ditampilkan. Nah, itu syarat pertama. Negara tidak akan goncang kalau ekonominya kuat. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Dan dukung, support untuk melahirkan stabilitas keamanan dan pertahanan. Nah, jadi inilah kemudian dukungan-dukungan yang harus disatukan. Dulu saat masa perjuangan itu nggak dipisahkan antara rakyat dengan para pejuang itu. Di mana ada TNI yang berjuang lewat ke satu desa, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan untuk menyambutnya. Tuh, anak-anak milenial tuh nonton lagi Janur Kuning tuh, ya, nonton Pokemon, Doraemon. Hilang nanti nilai spiritnya itu. Orang tua kita dulu tuh kalau bikin film juga bagus-bagus tuh, ya. Sekarang belum apa-apa udah nangis. Ya, balik, itu mukaddimahnya. Pagi ini kita akan mengaji yang spesial.
di Ali Imran, Quran surah ketiga Ali Imran. Kita akan masuk dari ayat 146 ya sampai dengan ayat 148 kalau waktunya masih memungkinkan. Jadi ini nanti diurut dari 142-nya, am hasibtum an tadkhulul jannah, sampai nanti ke ayat-ayat perjuangan ketika masuk waka'ayyin dengan zikirnya. Kenapa ini yang kita bahas? Karena memang satu, ayat ini saking dibutuhkan oleh setiap unsur yang hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara, tapi jarang dikaji gitu. Yang kedua, yang terpenting ini kita sedang dihadapkan pada perjuangan-perjuangan, termasuk prajurit ada yang berangkat dan sebagainya. Apa zikir yang menyertainya? Jadi ternyata bukan hanya prajurit yang harus berjuang, rakyat pun yang tinggal dijaga keamanannya mesti menyertai, minimal nanti dengan zikir dan doa. Coba saya tanya ya, kalau ada prajurit kita berjuang untuk menjaga keamanan teritorial, sekarang ini rakyatnya berdoa nggak? Ya kalau prajurit tahu kita tuh yang di Papua, yang di luar, mereka didoakan, ya, dan sampai ke mereka, itu luar biasa kekuatan mentalnya, motivasinya. Dan dalam Quran bagi umat Islam itu sesuatu yang melekat, sudah otomatis, gak usah diajarin lagi. Kalau bisa tuh di setiap meeting pointnya disambut, didoain, dikasih support dan sebagainya. Karena itu tidak pernah ada orang berjuang kecuali Nabi mengumpulkan masyarakat dulu. Bukan hanya doa. Siapa yang punya kuda, support kuda. Siapa yang punya emas, support emas. Siapa yang punya makanan, support makanan. Dan itu yang terjadi dulu di zaman perjuangan. Sekarang hilang. Sekarang hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, semua saling merasa sebagai saudara. Karena itulah kalau Anda main ke Mangkunegaran yang di Yogyakarta Jenderal Sudirman, itu selain ada makam, di depannya ada relief, sudutnya 5. Dari mulai perenungan di bulan April, beliau merenung. Dari perenungan itu bagaimana membebaskan rakyat supaya sejahtera. Relief kedua, berjuang seadanya. Oh, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa macam-macam, tombak, bambu runcing, keluar. Nanti alutsistanya relief ketiga nambah, berhasil nambah. Yang keempat gembira, semua berhasil berjuang. Relief kelima ternyata di luar dugaan. Itu makan bersama dengan rakyat. Prasmanan, bukan prasmanan ngambil barang-barang tuh pakai daun gitu sama semua. Itu spiritnya itu. Jadi kebersamaan itu tak pernah pisah. Nah itu kita ayatnya khatam. Bahkan Jenderal Sudirman pun tuh punya zikir khusus ketika berjuang, dan itu ada di Sahih Al-Bukhari ya. Nah ini yang jarang dipelajari juga. Sekarang kita masukkan itu sebagai kajian subuh kita untuk menambah wawasan, kemudian kita tarik itu kepada nilai kehidupan kontekstual, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua insyaallah. Ya, kita mulai sekarang. Oh iya. Ada yang pengen cepat dimulai, baik. Al-Baqarah 214 tantangannya, Ali Imran jawabannya 142. Kita masuk ke ayat 142 dulu, baru urut ke topiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ada ayatnya? Baik. Ini ayat umum dulu untuk semua. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda duga begitu mudah untuk mendapatkan kesuksesan, anugerah tertinggi dalam kehidupan hingga surga di akhirat? Nah ini. Di jannah itu ada dua arti. Arti dunia, arti akhirat. Akar katanya jannah ini seakar dengan kata al-jin, dari jim dengan nun, nanti ditambah sifat tak di ujungnya. Setiap ada kata yang diawali dengan jim dan nun, artinya sesuatu yang tersembunyi, tidak tampak.
Karena itu kenapa jin disebut dengan jin, karena memang fitrahnya tersembunyi. Dipasangkan oleh Quran jin, kalimat jin dengan ins, ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, ini pasangan tuh disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Itu maknanya langsung berlawanan, paradoks. Jin punya 3 arti. Yang tersembunyi, 1. Ins lawannya yang tampak. Jin disebut jin karena sifatnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu tandanya jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrah. Apalagi yang cari-cari penampakan jin, nah, itu kurang sehat. Wah, sebaliknya ins itu manusia, disebut manusia ins karena tampak, kelihatan. Jadi kalau ada suami pulang ke rumah, bu, sembunyi-sembunyi, ada pintu lewat jendela, buka handphone sembunyi-sembunyi sampai masuk kamar mandi, ini menunjukkan suami ibu sedang jadi atau ibu tapak sedang jadi bergeser dari fitrahnya, bu. Ya, karena fitrahnya itu nampak, berarti sedang punya masalah. Kita dari jauh tuh kalau sama-sama manusia dan kenal, itu umumnya itu nampak, senyum, kasih isyarat, itu artinya normal. Jadi kalau dari jauh kelihatan satu sudah sembunyi, berarti sedang punya masalah. Minimal sih ditagih hutang. Ya, itu sederhananya begitu. Yang kedua, jin disebut jin itu kasar bawaannya. Ins lembut halus, lembut halus. Karena itu tidak ada jin yang lembut. Sekalipun ada yang kemasukan jin, tidak akan pernah menjadi ramah, bu. Mual aya dan kesurupan tiba-tiba dongkap ke masjid Al-Ikhlas, punten abdi bade ngiring ngaos, sedang kesurupan, nggak mungkin itu. Ya, kalau tidak dia meracau, pasti dia akan mengacau. Sebaliknya, nah ini pelajaran moralnya, manusia disebut ins karena bawaan dari lahirnya itu memang sudah lembut, baik. Karena itu terlahir dari rahim siapapun pasti kita menyayangi karena ada sifat kelembutan di dalamnya. Anak siapapun rasanya pengen gendong, lucu ya gitu. Terus belajar berdiri, tiba-tiba neneknya ngelihat pas bunga kesayangan nenek, begitu cucu berdiri jatuh pecah, nggak marah tuh nenek, cucuku sudah bisa berdiri katanya. Tuh yang belum tahu mah nggak paham, itu iklan di tahun 90-an. Mana budak ayeuna mah tuh kumaha. Coba nontonnya dilihat lagi yang bermanfaat. Dulu orang bikin iklan tuh ada edukasinya, cucuku sudah bisa berdiri, bukan potnya yang diambil, bu, cucunya yang dihargai. Sekarang ibu sekarang berbeda, handphonenya yang dihargai, anaknya yang ditinggal. Coba ibu lihat, kalau sedang pegang handphone anaknya nanya, kan yang dimarahin anaknya bukan handphone yang disimpan. Dulu tidak begitu, potnya dibiarkan pecah, cucunya yang dihargai. Mama, alhamdulillah kakak sudah hatam ad-duha. Sebentar, mama sedang sibuk. Balik. Pertanyaan dasarnya dari Quran, engkau yang begitu lembut saat tumbuh, yang begitu diberikan penghargaan tinggi dengan sifat mulia, walaqad karramna bani Adam, Quran surah 17 ayat 70. Kenapa tumbuh kemudian jadi kasar? Lisan kok bisa pandai mencela, bisa pandai untuk bisa menjatuhkan, melangkah kaki ke tempat yang tidak baik, yang semula diciptakan dalam keadaan baik. Itulah sebabnya kenapa muncul haram dari kata hurmah. Hormat itu dari bahasa Arab, seakar dengan kata hurmah asalnya. Hukum turunannya haram. Haram itu datang menjadi hukum bukan ingin membatasi perilaku kita, tapi menjaga kehormatan kita supaya tetap baik. Kenapa dilarang korupsi? Karena ketika seseorang melakukan perbuatan itu, kehormatannya jatuh di hadapan Allah, hancur di hadapan manusia. Kenapa haram untuk mencela? Karena ketika seseorang mencela itu pasti kehormatannya jatuh. Kalau nggak percaya nanti Pak Kasdam ini sambutan, celak pak semua pak tuh. Ya pasti bapak akan dianggap rendah di hadapan manusia.
Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang tidak seharusnya keluar. Itu maksudnya. Nah, jadi kemanusiaan kita kadang-kadang sebelum keimanan, kemanusiaan pun dipertanyakan. Bayi itu begitu disayang, seluruh dunia melindungi, sampai anak-anak itu dilindungi. Lihat sampai piagam PBB, dalam suasana perang pun anak-anak diselamatkan. Jadi kalau ada orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi ibu yang hamil, yang tengah mengandung, bayi-bayi yang habis, sedunia pasti marah. Kenapa? Karena melanggar fitrah. Itu yang terjadi kemudian dalam konteks kehidupan global kita sekarang di Palestina dan sebagainya. Yang ketiga, harmoni. Jin itu tidak harmoni, ins itu harmoni, rukun, padu, baik. Karena itulah ketika Islam datang, Islam menyatukan, merukunkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Turun ayat, kalian mesti bersatu, jangan terpecah belah, jangan terprovokasi, jangan ribut, rukunkan kehidupan kalian. Dulu jahiliyah kalian pecah, setelah hilang jahiliyah datang Islam, kalian menyatu. Yang tadinya memaki jadi mencintai, yang memukul jadi merangkul. Jadi kalau jadi orang Islam itu pasti bersatu, pasti menyatu, pasti rukun. Kalau ada orang mengaku muslim tidak senang dengan kerukunan, itu pasti dipertanyakan keislamannya. Jadi kalau ada konteks kerukunan beragama, orang Islam itu gak harus diajarin, karena Qurannya sedang ngajak rukun. Nah, ini yang harus diviralkan, materi-materi ini harus dibahas. Jadi harus bangga jadi seorang muslim, muslim wa tasyiwa. Saya muslim, abdi muslim. Tapi bukan hanya di lisan, Quran menuntut masuk ke hati jadi perilaku. Sebab kalau segala sesuatu kalau sudah masuk ke hati, tampak perilakunya akan beda. Ibu menyayangi anak dari hati, bukan dari lisan. Perhatian ke anaknya pasti beda. Kita mengaku muslim dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya, pasti perilakunya beda. Cara melihatnya beda, cara mendengarnya beda, cara bicaranya beda. Apalagi ketika mengaku sudah beriman, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki diatur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada laki-laki yang merasa beriman, imannya akan menuntun pandangannya. Iman itu masuk ke hati jadi cahaya, nur. Ayat mata tembus ke mata, dibimbing matanya. Begini cara melihat yang baik. Jadi kalau kata imannya tidak baik, itu otomatis walaupun nggak hafal ayat tapi mengaku beriman, itu matanya akan dibimbing untuk dipalingkan. Palingkan, jangan lihat. Makanya standar pandangan iman dengan yang belum beriman beda. Bagi yang belum beriman, batasannya tipis, semua bisa dilihat. Tapi bagi yang beriman, tidak semua bisa dilihat. Coba gini ya, yang muda laki-laki keluar dari masjid, lihat yang lari tuh. Oh, belum apa-apa udah ketawa tuh. Ayo siang aku. Lihat apa tadi? Ya. Nah, ini kalau matanya beriman, sensornya tinggi. Begitu lewat, lihat langsung berpaling. Paling. Kata imannya gak boleh dilihat. Dari mata turun ke ujung, langsung ke hati aja. Langsung ke hati aja. Ini ke mulut. Ya. Mulutnya dibimbing pakai iman juga. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang merasa beriman, jaga lisanmu dengan imanmu. Jangan mencela, jangan merendahkan, jangan bikin hoax, jangan bergibah. Jadi begitu yang terpandang itu terlarang, ada koneksi dengan lisan, bisa langsung istighfar. Dia paling astagfirullahaladzim. Pakas dam keluar, begitu lihat, astagfirullah. Tapi nggak paling itu astagfirullah. Kadang-kadang ada juga Pak gitu. Kenapa nggak berpaling? Kan kata Nabi pandangan pertama itu masih diizinkan. Iya, tapi telila-lila atau EQM. Nah, ini antara jin dengan manusia bedanya begitu. Jadi kalau ada yang tidak senang kerukunan, suka bikin ribut, patut dipertanyakan kemanusiaan itu. Itu mungkin jin yang sedang berkamuflase. Ya, udah jangan kemana-mana pikirannya. Karena ini banyak kontainer, ahli konten, nanti dipotong nih paling saya itu. Nah, balik lagi, asalnya semua jin dengan nun itu tersembunyi.
kecuali jun ya, ada jin dan junnya kan tampak tuh. Jin jamaknya jinnah, minal jinnati wan. Jadi begitu ins dijamakkan jadi nas, jin dijamakkan jadi jinnah, pasangan lagi di surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Jadi ketika tunggal dipasangkan ins, ketika jamak dipasangkan nas, jinnah. Sekarang jannah. Jannah itu disebut jannah karena asalnya tersembunyi dalam pandangan kita, belum tampak. Nah, ada dua tipe yang tersembunyi kalau menggunakan harakat fathah, jim dan nunnya. Jannah pakai sifat ta, jimnya fathah, nunnya fathah, baru ujungnya pakai sifat ta, nanti dibaca dengan sukun harakat apapun. Nah, sekarang fokus. Kalau dia menjadi fathah, maka jadi positif semua maknanya. Sesuatu yang tersembunyi belum tampak tapi semua sifatnya positif, sehingga ada ulama yang mengartikan kesuksesan tertinggi yang belum tampak di hadapan. Kalau di dunia itu kembali kepada aktivitas pekerjaannya. Di militer apa puncak kesuksesannya? Prajurit pengen jadi jenderal, kan belum tampak di hadapannya. Bagaimana cara meraihnya? Ini yang sedang kuliah pengen IPK 4, pengen sukses wisuda, belum tampak di hadapannya. Bagaimana cara meraihnya? Puncak tertingginya saat kembali ke akhirat kita pun pengen sukses. Kenapa jannah disebut dengan surga, surga disebut dengan jannah? Karena saat ini belum tampak di hadapan kita. Sekarang pertanyaannya, perhatikan kalimat di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa anda merasa begitu mudah ingin sukses sementara itu belum diraih? Nah, jadi kalau kita bawa ini termasuk ayat tentang manajemen sukses dalam kehidupan. Kalau sukses itu caranya bagaimana? Dan ini akan jadi standar. Bahkan diantara materinya ada yang digunakan dalam training sekarang ini, di perusahaan, di berbagai tempat dan sebagainya. Ayat ini ayat paling standar. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sementara belum diketahui pada diri anda, belum dibuktikan, belum tampak di hadapan Allah dari diri kita itu dua hal. Jadi kunci sukses itu ada berapa? Dua. Yang satu, jahadu minkum, keseriusan, kesungguhan. Jahadu dari kata jahada yujahidu, akar katanya juhdun, turunannya 3, ijtihad, jihad, mujahadah. Nih satu. Oh, kita agak tajamkan ngajinya sebentar ya, masuk kepada isinya nih. Kalau ingin sukses, syarat pertama mesti serius. Nah, jadi kalau kuliah yang serius, belajar yang serius. Jangan cuman masuk ke kelas duduk paling belakang, ya, duduk di kelas bangku deretan belakang, ya, di dalam kelas penuh dengan obrolan, ya. Jadi cuman masuk ke dalam kelas duduknya paling belakang, nggak pernah nanya, nunggu ujian pinjam catatan teman, ya nggak akan sukses yang begitu. Walaupun memang ada bakat pintar, terutama orang Indonesia. Saya pernah disoal sama orang Afrika waktu di Tripoli. Dulu saya dipercaya jadi amin khutbah, pemimpin para khatib yang ada di sana. Jadi kalau orang mau khutbah itu mesti minta izin sama saya, nanti berikan makalahnya apa yang mau dibacakan dalam khutbah. Ada orang Afrika datang, Syekh, wallahi Indonesia katanya, teman saya orang Indonesia nih, kawan saya nih, katanya masalah mabika. Kenapa? Saya bilang wallahi ini dari imtihan, kita ini mau ujian, sebulan mau ujian, saya belajar ngapalin, besoknya mau ujian, si fulan Indonesia tuh pinjem catatan saya, nilai keluar, saya 7,5, dia 8. Saya bilang kamu belum tahu sistem SKS, sistem kebut. Sekarang ada yang sejam. Bakatnya memang tinggi,
ilmunya nanti sesuai SKS-nya aja, habis SKS habis ilmunya. Jadi hanya untuk ujian, selesai ujian hilang ilmunya. Coba mahasiswa sekarang tanya tuh yang dipelajari selama kuliah, masih ingat nggak? Nah, orang Islam tuh nggak begitu, masuk dengan keluar mesti beda. Sungguh-sungguh serius, ambil jurusan apa serius, sungguh-sungguh tekuni sampai paham. Lihat tafaqahu fiddin, Quran surah 9 ayat 122. Orang Islam tuh kalau belajar sampai mengerti, paham, baru keluar kelas. Tak tahu, tanya, sebelum masuk baca. Itu yang dipakai, nanti kualitasnya akan beda. Nah, ini kesungguhan, keseriusan. Prajurit juga sama, mau pilih apa nih? Di infanteri, di kavaleri misalnya, ya, di armet, di macam-macam. Kalau sudah pilih, sungguh-sungguh, cintai, seriusi. Nah, keseriusannya itu, kesungguhannya dibagi 3 bagian. Tenang, ini baru pengantar nih. Satu, ada yang disebut ijtihad. Apa namanya? Ijtihad, kesungguhan merencanakan, membuat planning. Tuh. Yang kuliah mau selesai kapan? Mau nikah kapan? Nata waktu gimana? Jadi sebelum kita masuk itu rencanakan dulu. Kalau perlu mau ke kampus mana, survei dulu, mitigasi. Ruang kelas ke masjid itu berapa jaraknya, ke perpustakaan berapa tingkat, ada berapa jenis referensi. Saya mau ke luar negeri, kampusnya mana, saya minta dari sana kakak kelas tolong kirimkan kurikulumnya yang akan saya pelajari. Saya masuk ke sana, pertama masuk yang saya masuki apa? Datang masjid ke asrama jaraknya berapa, ke perpustakaan ada 4 ruangan 2 tingkat, ruang pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, bukunya di mana. Sebelum masuk kita punya pemetaan. Dan hebatnya orang Islam itu setiap hari diajarkan oleh Allah dari mulai bangun tidur untuk punya planning kehidupan setidaknya di hari itu. Dan namanya dilekatkan pada nama sholat yang kita tunaikan pertama kali saat bangun. Sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Subuh itu apa? Tuh, tiap hari sholat subuh tapi nggak tahu subuh. Di Quran itu diajarkan jangan sampai kita mengerjakan sesuatu dan tidak tahu apa yang kita kerjakan. Subuh itu dari kata asbah. Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Asbah itu artinya rencana yang optimal yang sudah disiapkan untuk dieksekusi. Jadi kalau orang Arab tanya begini, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini? Ada rencana apa yang kamu kerjakan saat ini? Kalau kaifa haluk, itu masih umum. Kaifa halak? Alhamdulillah nabi khair, umum. Tapi kalau sudah kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di pagi ini, di awal pagi ini, itu artinya bukan sekedar kabar. Pekerjaan bagaimana, rencana bagaimana, kegiatan bagaimana. Allah bersumpah dalam Al-Quran, was-subhi, demi waktu subuh awal kehidupan, idza tanaffas, saat nafas mulai keluar pertama kali, sudah siap kita untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan. Karena itu pancaran pertamanya dari sinar matahari disebut fajar. Matahari sudah aktivitas membawa manfaat, membelah kegelapan malam, memberikan sinar. Tumbuhan baru keluar subuh itu sudah memberikan manfaat. Karbon dioksida ditarik, oksigen muncul. Saya waktu di Utrecht, tahu Utrecht? Itu lampu merah sonoan dikit tuh. Utrecht itu di Belanda, dikasih tempat di area taman hutan yang terasa betul udaranya. Saya ingin buktikan ayat ini kebenarannya sampai ke Belanda. Sebelum subuh saya keluar, tipis itu masih karbon dioksida, nggak terlalu segar. Begitu masuk waktu subuh, berubah, segarnya luar biasa. Jadi Anda bisa bayangkan, maaf sekali, hewan muncul subuh, ayam aja udah ibadah, berkokok keluar, memberikan pengingat kepada kita. Hewan memberikan sikap positif. Matahari
memberikan kontribusi positif. Tumbuhan sudah punya planning yang baik dari awal bangun. Nah, kita yang dihisab, apa yang kita siapkan dari sejak bangun? Nah, jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur nggak tahu apa yang mau dikerjakan di hari itu. Nanti dari mana kita bisa mendapatkan tafsirannya? Kita baca di hadisnya. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sudah mengajarkan sejak bangun dari tidur itu kita sudah punya planning yang luas. Mengambil dari Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi wa qara'a khawatima Ali Imran. Kebiasaan Nabi kalau bangun tidur itu, Bu, bangun tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau dikonversi ke waktu sekarang ya kurang lebih jam 2:30, 3 lah. Ya, atau kurang sedikit setengah 2. Apa yang beliau kerjakan kalau bangun? Duduk dulu. Jadi nggak langsung bangun keluar, duduk supaya tenang dulu. Yang kedua, wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas kantuk dengan tangannya yang bersih. Nah, kenapa penting bagian yang bersih ini? Karena nanti ada hadis lain kalau bangun tidur tangan cuci dulu, karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya, bersihkan dulu. Nah, dengan tangan yang bersih, ngantuk dihilangkan dulu. Jadi nggak langsung berdoa, karena berdoa saat ngantuk itu tidak teresap kepada jiwa. Bangunnya memang jam 3 masih ngantuk, alhamdulillah ahyana amatana. Pas sadar jam 5 tak amatananya itu 2 jam dah amatana jam 5. Nah, hilangin dulu bekas ngantuknya. Nanti saat kantuknya sudah hilang, baru kita berdoa. Di antara iringan doa itu adalah persiapan rencana. Apa isiannya? Ali Imran tadi ayat 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ulul albab itu yang paham esensi sesuatu. Kita mengerti hidup itu untuk apa, berjuang untuk apa. Kenapa kuliah di sini? Karena tahu itu ulul albab. Jadi orang yang tahu hidup itu, dia mengerti mengisi waktu dalam kehidupan, dia siapkan sebelum itu dilakukan. Itu orang yang paham hidup. Ya. Jadi bukan engke kumaha, bukan kumaha engke kumaha. Ya, bukan bagaimana nanti, nanti bagaimana, disiapkan. Itu dari sebelum bangun tuh, siap-siap. Begitu kemudian sudah siap rencana, dibawalah dalam sholat. Supaya apa? Minta kepada Allah dimudahkan rencana itu, diberi petunjuk. Datang lewat sholat, sujud kita minta, asalnya begitu. Makanya para sahabat dari manapun akan beraktivitas, subuhan dulu, ke masjid dulu, doa, minta kepada Allah, lancarkan. Kalau bisnis lancar, kalau belajar mudah, kalau berjuang nyaman. Tidak ada orang Islam yang bangun dari tidur beraktivitas yang masih bingung, jam 7 mau apa, jam 8 ada di mana, jam 9 ngapain. Itu mesti lengkap, hari-harinya jelas. Jadi nggak ada yang dikira-kira. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu, kukira kau menunggu ternyata cari yang aduh pusing tuh. Pusing. Halo. Nah, jadi kadinya tadi. Nah, ini satu merencanakan. Jadi kalau pengen sukses itu punya rencana. Kapan wisuda? Oh. Ya. Kapan jadi jenderal? Siapkan dari sekarang. Prajurit hebat itu butuh perencanaan dari sekarang, siapkan. Saya akan mengisi posisi ini. Jalurnya begini, dia seperti ini, yang dibutuhkan ini. Dari sekarang disiapkan. Kapan sesko? Ya, kapan begini, kapan begitu, itu disiapkan, itu ijtihad namanya. Kalau sudah disusun, dieksekusi. Jangan cuma jadi konseptor, pandai konsep tapi tidak dilakukan. Ya, alhamdulillah. Nah, mau bersin sekali, 2 kali lakukan. Alhamdulillah. Gak apa-apa, terusin. Kalau ini jangan ditahan. Nah, kebanyakan orang banyak konsep tapi nggak dikerjakan. Yang kedua mesti seimbang. Ini planningnya, eksekusi, jangan diamkan. Nah,
kesungguhan untuk memperjuangkan itu secara fisik, itu disebut dengan jihad namanya. Peluangnya apa? Saya mau ke sini, harus ujiannya ini, pengen masuk ke ITB, pengen ke UI, pengen ke UGM, pengen ke ini. Itu kan ijtihadnya. Bagaimana jihadnya? Siapkan, ikuti tesnya, ikhtiarkan dengan fisik kita, datang di awal waktu, itulah jihad. Jihad itu kesungguhan fisik untuk mengeksekusi setiap rencana yang telah kita siapkan. Jadi jihad bukan menyakiti orang. Ya, kenapa para pejuang militer kita disebut berjihad? Karena mereka banyak secara fisik berjuangnya ketika keluar. Asalnya untuk mempertahankan. Banyak yang dipertahankan itu. Ya, harta kita dibawa dipertahankan. Iman kita diganggu dipertahankan, negara kita diganggu dipertahankan, itu jihad. Karena itu ketika penjajah datang, ya Mbah Hashim Hadatul Syekh itu membuat resolusi jihad, disebutnya jihad, bukan resolusi ijtihad. Semesta keluar semua untuk berjuang, bareng-bareng gabung semuanya, itu jihad. Awas, hati-hati ya, ini penting saya sampaikan karena Nabi memberi isyarat ada yang akan membelokkan makna jihad di kemudian hari. Sehingga alih-alih mendapat pahala banyak mengumpulkan dosa. Itu ada di hadis Muslim tuh, riwayat sahabat Abu Hurairah. Nanti pulang ke akhirat itu jadi nestapa, bukan senang bahagia. Nestapa itu. Jadi kalau bahasa Rusianya mah siling salahkeun dan. Gara-gara maneh cenah, oh orang maneh nana milu. Itu ada di Quran tuh. Ya. Itu ada, nanti dengan setan saling berbantah-bantah itu. Yang paling menarik apa? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang datang di hari kiamat dengan salatnya yang banyak dia tunaikan. Bukan cuma salat fardu, salat sunnah dia kerjakan. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, dia siapkan zakat. Tapi sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata dia pun suka mencela. Jadi akan ada orang ditemukan kelihatan rajin salat, hafal dalil, tapi lisannya pun sibuk mencela orang. Wasyatama hadza, gemar menuduh, ribut aja. Baca Quran belum benar, bacaan orang lain dikoreksi. Nah, rame itu. Ya. Wa qadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, senangnya berkelahi, ribut. Kalau tidak ketemu offline, online. Enggak, kalau nggak ketemu offline, online, saling perang status. Nggak nyangka ya dia begitu. Ah, nyangka tah katanya. Orang yang bilang tidak nyangka, nyangka. Oh itu, nggak nyangka ya, nyangka itu teh. Hati-hati itu, main status. Nah, kan sebetulnya status itu bukan statusnya yang penting, komennya yang ditungguin. Sok saya tahu. Nah itu tuh kalau nggak ada offline, online, baliknya ke situ. Ya, jadi repot tuh. Nanti ada hadis lain tentang percepatan digital itu. Akan ada satu masa percepatan digital tinggi, tandanya taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Itu hadis sahih. Jadi kalau dulu ibu berangkat ya ke Kosambi kemana ya, itu naik ojek, naik angkot, sekarang klik datang barangnya. Wa taqarrubuz zaman, waktunya cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Itu hadis sahih. Rasanya baru kemarin, sekarang ketemu lagi. Itu hadis sahih. Nah, saat yang sama yantashirul kadzib tantashirul fitan, masalahnya lebih kompleks, manipulasinya banyak, sulit membedakan yang salah dengan yang benar, fitnahnya makin banyak. Kenapa? Karena yang tadinya offline berubah jadi online. Nipu dulu offline, sekarang online. Tuh, judi dulu offline, sekarang online, dan makin kompleks. Saya lihat makin repot nih, karena Zeus pun sudah berjudi tuh. Repot tuh. Aduh, saya mau nengok pesantren ke Banten, saya lihat tuh Spiderman udah ngemis tuh. Udah balik lagi. Nah, puncaknya apa kaitan dengan tadi kita jihad itu? Wasafaka dima, wasafaka dama hadza, dan ada yang menumpahkan darah di dalamnya.